Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang jahat dan buas. Aku akan berkelahi melawannya dan aku tewas di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Jahsy, orang yang pertama bergelar Amirul Mukminin. Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah, Umaymah binti Abdul Muthalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah, karena saudara perempuannya, Zainab binti Jahsy, adalah istri Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jahsy memeluk agama Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Karena itu, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam atau As-Sabiquna Al-Awwalun. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah, yaitu setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah bin Jahsy, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman yang baru. Sebelumnya, ia pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja, kali ini ia bersama istri, anak-anak, dan keluarganya terdekat. Setelah mereka keluar dari kota Mekah, kampung halaman mereka yang ditinggal terlihat sepi. Saat itulah para pembesar Quraisy berpatroli, memeriksa sudut-sudut kota Mekah. Pimpinan mereka, Abu Jahal, segera mendatangi perkampungan Bani Jahsy dan mendapatkan rumah Abdullah bin Jahsy dalam keadaan kosong. Melihat harta kekayaan yang ada di rumah tersebut, muncul sifat tamak Abu Jahal. Ia pun mengambil seluruh harta tersebut dan merampasnya, tak terkecuali juga harta benda keluarganya yang lain. Ketika Abdullah bin Jahsy mengetahui hal itu, ia segera mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, Allah akan menggantinya dengan rumah yang paling baik di surga. Abdullah bin Jahsy merasa tentram tinggal di Madinah setelah ditempa dengan berbagai penderitaan selama hijrah ke Habasyah. Dia merasa damai bersama saudara-saudara se-Islam, kaum Ansor, setelah mengalami tekanan berat di tengah-tengah kaumnya sendiri. Walaupun harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup bersama keluarga besarnya, namun ia selalu gembira. Untuk membentuk laskar Islam, Rasulullah memilih 8 orang yang dipandangnya mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kelompok tersebut, akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsy sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah bin Jahsy. Itulah bendera Islam pertama, dan Abdullah bin Jahsy lah yang memegangnya. Karena itu, ia dikenal dengan orang yang pertama kali dikenal sebagai Amirul Mukminin. Setelah dilantik menjadi amir, ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Rasulullah melarang membuka surat perintah tersebut, melainkan sesudah 2 hari perjalanan boleh membukanya. Setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsy membuka surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Mekah. Berhentilah di antara Taif dan Mekah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera laporkan kepada kami. Sesuai dengan perintah Rasulullah, Abdullah bin Jahsy meneruskan perjalanannya dan tiba di Nahlah. Di tempat tersebut, mereka mempersiapkan pos pengintaian.
Ketika mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sekelompok kabilah. Kabilah itu adalah kabilah Quraisy, terdiri dari 4 orang, yaitu Amr bin Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah, dan Al-Mughirah bin Abdullah. Mereka membawa barang dagangan seperti kulit, anggur, dan sebagainya. Abdullah bin Jahsy bermusyawarah dengan pasukannya. Apakah pasukan itu akan diserang atau tidak? Saat itu hari terakhir bulan haram. Jika mereka melakukan penyerangan, mereka berarti melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika mereka dibiarkan lewat, mereka masuk ke tanah haram atau Mekah, berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman, karena di sana dilarang berperang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seseorang, yaitu seseorang anggota rombongan Quraisy. 2 orang tertawan dan seseorang lagi melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membawa harta rampasan dan 2 orang tawanan ke Madinah. Begitu tiba di hadapan Rasulullah, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jahsy dan pasukannya bertindak di luar perintah. Beliau bersabda, "Demi Allah, saya tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Saya hanya memerintahkan kalian supaya mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkan kepada saya." Beliau menangguhkan putusan mengenai hukum, harta rampasan, dan 2 tawanan perang. Sementara menunggu keputusan Allah, Abdullah bin Jahsy dan pasukannya diberhentikan. Mereka jelas bersalah karena tidak disiplin dan melanggar perintah Nabi. Kaum muslimin mencela mereka sehingga Abdullah dan pasukannya merasa dikucilkan. Kedamaian yang mereka nikmati bertukar dengan kegelisahan dan penyesalan. Kesedihan dan penyesalan tersebut semakin mencekam ketika mereka mengetahui kaum Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk menekan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka menggembor-gemborkan di kalangan kabilah-kabilah Arab bahwa kaum muslimin menghalalkan bulan haram dengan pertumpahan darah dan perampasan harta. Abdullah bin Jahsy menyadari kecerobohannya itu telah memberikan peluang ampuh bagi kaum Quraisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab guna memusuhi kaum muslimin, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengundang agresi mereka secara fisik. Tidak dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban moral yang ia tanggung. Namun demikian imannya tetap tegar. Dia selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Karena peristiwa itu, dalam sejarah tercatat bahwa harta rampasan tersebut sebagai harta rampasan pertama dalam Islam. Musuh yang mereka bunuh adalah musyrik. Pertama yang tertumpah darahnya di tangan kaum muslimin. Bendera pasukan mereka pun adalah bendera Islam. Pertama kali yang diikatkan Rasul, Amir atau komandan pasukan. Abdullah bin Jahsy adalah orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Ketika terjadi perang Badar, Abdullah ikut berjuang bersama kaum muslimin. Dalam peperangan itu ia cedera cukup parah. Pada saat perang Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu keduanya berdoa di sebuah tempat yang agak terpencil. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling buas dan jahat. Aku akan berkelahi melawannya dan berilah aku kemenangan." Abdullah bin Jahsy mengamini doa tersebut, seraya menambahkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang jahat dan buas. Aku akan berkelahi melawannya dan aku tewas di tangannya." Dia kemudian memotong hidungku dan telingaku. Ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya. Para sahabat menemukan jasadnya tewas persis seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung, serta tubuhnya digantung dengan seutas tali. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Keduanya gugur dan dimakamkan dalam satu kubur. Air mata Rasulullah mengalir, membasahi kuburan mereka.
menambah harumnya darah syahid yang tertumpah melumuri jasad. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Itulah kisah Abdullah bin Jahsy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.